Sob, seriusan banget nih. Kalau kamu anak IT masih install dependency satu-satu dan bilang di laptop gue aman aja kok dan jalan-jalan aja. Kalau kayak gini, kamu belum real developer nih. Kamu baru jadi tukang coba-coba. Pedas, iya banget, tapi ini real cuy. Karena dunia kerja nggak peduli jalan di laptop kamu. Mereka peduli jalan di server, jalan di tim, dan juga jalan di productionnya. Makanya itu, ini alasan kenapa kamu perlu banget Docker. Dan juga Docker jadi skill yang wajib buat kamu. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar project kamu rapi. Bisa dipindahin dan yang pastinya nggak bikin teman setim kamu stres nih. Tapi emang apa sih Docker? Biar nggak kebanyakan tebak-tebakan, nih Mimbox jelasin apa itu Docker. Docker itu adalah platform buat nge-hack aplikasi kamu bareng semuanya yang dia butuhin. Runtime, library, konfigurasi, dan juga dalam bentuk kontainer. Sedangkan kontainer itu adalah aplikasi yang isolated, tapi lebih ringan dari VM karena kontainer sharing kernel host. Bahasa gampangnya, Docker itu bikin aplikasi kamu jalan konsisten dimanapun. Pakai laptop, PC, server, ataupun cloud itu semua aman. Dan Docker sendiri memang dibuat untuk develop, ship, run aplikasi dengan cepat, memisahkan aplikasi dari infrastrukturnya. Kenapa sih Docker itu relevan? Yang pertama, karena kontainer udah jadi standar industri. Yang kedua, CNCF laporan bahwa penggunaan kontainer termasuk yang pilot ataupun evaluasi lebih dari 90%. Ketiga, Stack Overflow Developer Survey 2023, Docker termasuk tool yang paling banyak dipakai responden. Yang keempat nih, GitHub Octoverse 2025, repo yang dipakai Docker files naik besar sampai 1,9 juta repo. Artinya apa nih? Kalau kamu belum ngerti Docker, kamu bukan telat setahun, kamu telat dalam bidang ekosistemnya. Oke, biar nggak makin linglung, nih tips pakai Docker buat pemula dari Mimbox. Yang pertama, mulai dari use case paling gampang. Jangan mulai dari bikin microservice dulu nih, mulai dari yang paling nyelamatin hidup kamu. Pakai Docker buat nyelamatin service yang bikin ribet install database, Postgres SQL ataupun MySQL, Regis, Mongo ataupun kode lainnya. Karena banyak banget pemula yang sering kalah bukan di codingnya, tapi di setup environment-nya. Tips yang kedua, pahami 3 konsep inti. Kalau kamu cuma ingat 3 kata ini, udah cukup banget buat awal. Yang pertama, image sama dengan blueprint atau paket aplikasinya. Kedua, container, aplikasi yang lagi jalan dari image tersebut. Yang ketiga, volume, tempat simpan data biar kamu nggak hilang saat kontainer mati. Nah, kebanyakan mahasiswa nyerah nih karena kebalik-balik dari arti ataupun 3 kata ini. Jadi kamu ingat baik-baik ya. Tip yang ketiga, jangan build image yang gendut. Pemula sering banget bikin Docker file yang berat banget filenya. Kalau saran Mimbox, kamu harus ingat prinsip ini nih sob. Pertama, pakai base image yang wajar-wajar aja. Yang kedua, install seperlunya. Yang ketiga, jangan taruh file yang gak penting. Ingat, pakai Docker ignore aja ya. Karena kalau file yang kamu hasilkan itu besar banget ukurannya, kamu buildnya bisa lama banget dan juga deploynya lama. Sampai akhirnya kamu kesel sendiri deh dan ujung-ujungnya pasti gagal. Tips yang keempat, pakai Docker Compose biar gak ribet. Kalau project kamu butuh lebih dari 1 server, misalnya application plus DB, jangan jalankan command satu-satu. Pakai Docker Compose biar nyalin semuanya dalam satu perintah. Compose file memang dibuat untuk divisit dan juga multi-container applications. Ini nih yang bikin kamu kelihatan anak tim, bukan anak solo yang ngotot abis. Tips yang kelima, safety basic, biar nggak jadi pemula yang so aman. Jangan taruh secrets ataupun password atau token di Docker file. Jangan pakai environment file ataupun secret manager. Kalau kamu udah advance ya boleh aja sih. Yang ketiga, jangan asal expose port ke public. Dan yang terakhir nih, update image secara berkala. Karena Docker bukan cuma jalan aja, tapi soal keamanan data kamu. Gak cuman itu, Docker itu juga bukan alat anak DevOps doang loh. Docker itu skill dasar biar kamu bisa bilang project gue responsibility dan juga bisa jalan dimanapun, kapanpun bisa kerja bareng tim. Kalau kamu udah ngerti ini, kamu udah selangkah lebih pro dari works on my laptop mindset. Tinggal kamu konsisten latihan aja, karena Docker itu skill yang kerasa manfaatnya pas kamu kerja tim ataupun deploy beneran. Oke, next enaknya kita bedah apa nih sob? Compose, Docker file, atau cara deploy ke VPS? Yuk tulis kolom komentar, Mimbox tunggu jawabannya. Logibox, gudang informasi seputar IT.